Gadis kecil tunawisma, ia hidup namun ia mati. Ia bernapas namun sesak yang ia dapat. Ia bernyanyi hanya dengan melodi perih. Ia tersenyum hanya pada maut yang mendengung. Tiada kasih, tiada sayang, tiada cinta dan harapan. Ia ingin berlari mengejar mimpi. Namun langkah terpaksa terhenti karena hidup tak merestui. Dalam hati ia berteriak pedih. Oh Tuhan, lebih baik aku mati daripada hidup namun serasa mati. Di sebuah sudut pasar, seorang gadis cilik tunawisma yang berumur 9 tahun berjalan gontai di antara kerumunan massa yang haus dan buta akan harta. Tubuhnya yang kotor berlumuran debu dan tanah karena sudah berhari-hari bahkan berbulan-bulan lamanya tak pernah mandi membuat orang enggan lama-lama berdekatan dengannya. Apalagi rambutnya yang super bau penuh kutu yang tak pernah menikmati sampo membuat dia tampak kacau. Bajunya yang lusuh dengan robekan-robekan khas yang membungkus tubuhnya membuat dia tampak seperti orang gila. Tubuhnya yang kurus kering kerontang tampak seperti tengkorak berjalan. Dia begitu nelangsa apalagi mengingat dia hidup sebatang kara. Tanpa orang tua, tanpa rumah dan sanak saudara. Ayah dan ibunya meninggal saat usianya baru 2 tahun akibat kecelakaan maut. Setelah itu dia dirawat oleh pamannya namun saat dia baru berusia 7 tahun dia ditelantarkan begitu saja dan dirampas harta warisan dari kedua orang tuanya oleh pamannya sendiri. Kini dia sendiri menjalani kehidupan yang sepi dan serasa mati. Hal ini membuat dia dewasa sebelum waktunya dan pribadi yang mandiri adalah tuntutannya. Dia harus berjuang seorang diri menyambung nyawa tanpa bekal yang memadai. Setiap hari tangannya menengadah meminta belas kasih pada insan-insan yang berdosa. Meski berjam-jam lamanya dia berjalan memutari pasar, namun tak ada seorang pun yang mau mengasihinya. Jangankan mengasihi atau berbagi rezeki, menyentuh dan berdekatan saja mereka enggan melakukannya. Mereka sibuk dengan dunia mereka tanpa mau peduli dan mengasihi yang lemah. Dia mulai menangis pedih menahan perih perutnya yang penuh terisi duri. Sesekali dia berpikir untuk pasrah pada maut yang siap menjemput namun tiba-tiba kata ayah beserta ibu mengingatkannya untuk terus hidup meski dalam perih dan kematian yang selalu menghantui. Bagaikan mendapatkan suntikan semangat yang membara. Dia menghapus air mata dengan kasar dan mulai menegakkan langkah untuk menengadah meminta sedikit sedekah dari orang-orang keras kepala yang mengagumkan egonya. Berharap salah satu dari mereka ada yang mau berbagi kasih dan sayang kepadanya. Setidaknya memberikan makanan sisa atau 1 koin uang rupiah pun tak apa, yang penting itu dapat mengurangi pedihnya duri yang terus menusuk-nusuk lambung kecilnya. Bu, sedekahnya Bu. Kasihanilah saya, sudah 3 hari saya belum makan. Saya lapar Bu, katanya dengan nelangsa pada seorang pedagang cabai yang tengah asyik melayani pelanggan. Bukannya makanan atau uang yang dia dapat, justru amukan macan yang super pedaslah yang dia dapat. Sedekah memangnya saya pegawai bansos apa? Sudah sana pergi minta pada ibumu, jangan padaku. Mengganggu pekerjaan orang saja. Gara-gara kedatanganmu pelangganku merasa tak nyaman ini. Cepat pergi atau sapu ini terpaksa aku pukulkan padamu. Kata ibu itu beringas. Gadis kecil itu pun segera pergi dengan rasa takut yang masih menyelimuti hati. Dari belakang lamat-lamat dia mendengar percakapan antara ibu beringas dengan seorang pelanggan sok tahu. Masih kecil kok sudah meminta-minta, nanti kalau sudah besar mau jadi apa dia? Kata ibu pedagang cabai. Iya, bener Bu, paling-paling ini akal-akalan orang tuanya saja. Agar mereka cepat kaya namun tak perlu bekerja. Kasus semacam ini kan sekarang marak terjadi. Orang yang mengaku miskin, cacat dan memiliki keterbatasan ternyata bohongan. Padahal aslinya mereka kaya dan berlimpahan harta. Kok tega banget sih orang tuanya? Memperbudak anaknya untuk mengemis belas kasihan orang lain, kata si pelanggan sok tahu itu. Ya, kata ibu si penjual cabai. Entah mengapa sesudah mendengar guncingan tak bermutu itu, tiba-tiba air mata gadis cilik itu meleleh, mengucur deras membasahi kulit pipinya yang kering dan lusuh.
Ada sebuah beban yang mengimpit keras dadanya menimbulkan rasa sesak dan sakit seketika itu juga. Peduli apa denganku, orang tuaku dan rasa kasihan. Orang seperti kalian hanya bisa berkata tanpa tahu yang sebenarnya. Hanya menjadikan hal umum sebagai patokan tanpa mau meneliti sebuah kebenaran. Kepalanya saja yang kelihatannya besar namun jika dibelah kepala itu kosong melompong tanpa isi. Ya begitulah kira-kira isi hatinya, ada sedikit rasa tak terima dengan ucapan orang-orang bodoh yang sok tahu. Mungkin karena kelelahan dan rasa lapar yang setia melilit tubuhnya. Akhirnya dia berhenti di depan warung makan sederhana bertuliskan, "Rumah Makan Pak Kamijo." Matanya yang sembab sehabis menangis terus menatap hidangan-hidangan lezat yang tertata rapi di balik kaca etalase yang bersih. Berkali-kali dia meneguk air liurnya sendiri berharap air liur itu adalah paha ayam atau nasi hangat yang siap disantap dengan nikmat. Hus, pergi sana. Bisa-bisa pelangganku lari tak bernafsu makan gara-gara melihatmu ada di sini. Hus, sana pergi, kata Pak Kamijo sambil mendorong-dorong tubuh gadis mungil itu dengan kemoceng seakan ingin menghapus debu najis yang menghalangi kiosnya. Lagi-lagi gadis itu hanya bisa menangis setelah menerima perlakuan keji yang tak terpuji dari mereka yang hatinya sudah terkubur mati. Ayah, ibu, aku lapar, aku sakit, aku kotor, aku lelah, bolehkah aku menyusul ibu dan ayah saja, aku sudah tidak kuat lagi. Dunia ini terlalu keji untuk kuhadapi sendiri, katanya disela isakan tangis yang membahana. Sabarlah gadis kecilku, teruslah melangkah. Hadapilah dunia dengan senyumanmu yang meluluhkan. Insya Allah Tuhan akan menyiapkan kado terindahnya untuk gadis kecilku yang kuat dan tabah. Tiba-tiba suara ayah datang menjawab apa yang dirisaukan gadis kecilnya. Tapi tak ada yang mau melihatku bahkan senyumanku ayah. Mereka lebih suka menganggap aku sebagai lalat hijau daripada sekedar manusia, katanya sendiri seperti orang gila. Jangan khawatir sayang, hapus air matamu dan bukalah hatimu. Mereka seperti itu karena mereka belum tahu siapa dirimu. Mereka hanya sedang terlena dengan harta yang membuat mereka buta dan tuli dengan sekitarnya. Sekarang ganti suara ibu yang berkumandang. Tapi bu, insya Allah janji Allah pasti datang. Percayalah itu nak, kata ibu lagi-lagi menambahkan. Membuat senyum yang hampir pudar kembali berkembang. Dalam hati dia bertekad untuk terus hidup meski kehidupan tak menginginkan dia hidup. Dengan langkah penuh percaya diri bahwa hari ini dia akan menemukan seorang yang mampu mengabulkan keinginannya untuk hidup. Dia kembali berjalan menyusuri kios-kios pasar yang mulai menyepi karena hari memang sudah petang untuk seorang penjual pasar tradisional. Tak terasa malam sudah semakin larut, membuat dia terpaksa berhenti dari pencariannya. Rasa lapar dan lelah membuat dia tergeletak sesukanya tanpa mempedulikan di mana dia berada dan milik siapa teras kios yang sekarang ini ditempatinya. Dia duduk meringkuk kedinginan di depan kios bercat biru. Mata mudanya yang jeli menangkap kumpulan arang bekas bakaran jagung. Dengan sigap dia memungutnya dan mulai mencoret-coretkan arang itu di tembok kios yang masih bersih terawat. Sesekali dia tersenyum dan tertawa melihat apa yang ditulis dan digambarnya. Baginya sebatang arang itu adalah mainan yang indah dan membahagiakan daripada boneka Barbie atau mainan masak-masakan. Setelah dia merasa puas dengan apa yang dia kerjakan, dia mulai tertidur, tidur pulas dan tenang dengan senyuman yang hanya Tuhan dan dia yang tahu apa artinya. Keesokan harinya di depan kios bercat warna biru. Sudah penuh sesak orang berkerumun di sana. Tak hanya para pembeli, para pedagang yang biasa sibuk dengan dunianya sendiri tanpa berpikir dengan sekitarnya pun tak kalah heboh. Berdesak-desakan ingin melihat seulas senyuman khas yang menghanyutkan sekaligus mematikan untuk mereka yang tak pernah peduli pada sesama. Kasak kusuk terdengar di mana-mana membuat orang merasa ngeri sekaligus iba. Apa benar dia sudah mati? Tanya Pak Kamijo. Iya, lihatlah karena harta, kita semua membunuh satu nyawa yang tak berdosa. Betapa kejamnya kita,
Betapa bodohnya kita yang lalai mempedulikan sesama hanya karena harta duniawi yang sifatnya hanya sesaat ini, jelas ibu si penjual cabai. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Astagfirullah, maafkanlah hamba yang hina dan berlumuran dosa ini ya Rob, kata Pak Hamijo beristighfar setelah melihat tubuh gadis kecil yang kemarin diusirnya terbujur kaku dan biru. Di samping mayatnya terdapat gambar serta kalimat yang begitu menggetarkan jiwa sekaligus menamparkan jiwa yang lemah. Dalam gambar itu terlihat orang-orang dengan ekspresi marah dan menakutkan. Di bawah gambar itu bertuliskan sebuah kalimat, "Kasihanilah mereka yang tidak mengasihaniku ya Allah," dan di sebelahnya lagi terdapat gambar sebuah keluarga kecil yang bahagia, di mana gadis kecil itu di tengah dan sedang menggandeng tangan orang tuanya. Di bawah gambar tersebut terdapat tulisan yang berbunyi, "Ayah, Ibu, akhirnya aku menyusulmu." Semua pasang mata yang menyaksikan secara langsung peristiwa itu tak kuasa menahan air mata. Seakan mereka baru mengetahui dan sadar betul bagaimana menderitanya gadis kecil tunawisma yang tak berdaya dengan kehidupan yang keras dan tandas yang dialaminya. Hari-hari berikutnya setelah kejadian itu, suasana pasar yang semula liberal mendadak menjadi pasar yang suka berbagi dan mengasihi. Semua orang terlihat bahagia dan tentram meski terkadang penyesalan datang jika mengingat kematian gadis kecil tunawisma yang malang.